Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sekilas info kembali menjumpai Anda bersama saya, Alifah Fitriana. Kami akan menyajikan informasi teraktual, tajam, dan terbaru. Pemirsa, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah yang serius. Membuang sampah sembarangan adalah hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah-sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Hal ini mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Salah satunya terjadi di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sampah-sampah yang menumpuk seharusnya dibuang ke tong sampah, kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah yang nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan akhir yang jauh dari pemukiman warga. Dalam hal ini ternyata masih ada tempat pembuangan akhir yang dekat dengan pemukiman warga. Penanganan dari pemerintah setempat pun belum ada sampai saat ini. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah bersama dengan rekan saya, Alena, yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Silakan Alena. Baik, terima kasih rekan saya Alifa yang berada di studio. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Alena yang akan melaporkan langsung lokasi TPS atau tempat pembuangan sampah. Saat ini saya sedang berada di lokasi tumpukan sampah, yang lebih tepatnya tempat pembuangan sampah yang berada di Pasar Wates, Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kondisi yang begitu memprihatinkan dengan banyaknya sampah hingga membentuk menyerupai lautan. Membuang sampah sembarangan tentu akan merusak pemandangan serta menimbulkan begitu banyak dampak buruk bagi masyarakat sekitar, seperti gangguan pernapasan yang ditimbulkan dari aroma yang tidak sedap. Bahkan, setiap hari masyarakat sekitar harus terbiasa dengan aroma tersebut. Kemudian, dampak lainnya adalah tercemarnya kondisi lingkungan sekitar, seperti kondisi air yang keruh, sehingga dapat mengakibatkan penyakit lainnya, seperti penyakit kulit dan iritasi. Bahkan, apabila masuk musim penghujan, dampak terparahnya adalah dapat mengakibatkan banjir yang mengakibatkan kondisi yang semakin memburuk. Kondisi tersebut terus memburuk seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dikeluhkan oleh banyaknya warga yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah, yang mengeluhkan terus bertambahnya sampah. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya tanaman eceng gondok, yang membuat kondisi sekitar semakin buruk. Sekarang saya sedang bersama salah satu warga yang kediamannya tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Selamat siang, Pak. Siang. Langsung saja, dampak apa yang Bapak rasakan dengan adanya tumpukan sampah yang terus-menerus bertambah banyak? Dampak terutama dari kita pencemaran udara dan pernapasan kita. Terus dari segi bau juga ada. Apalagi kalau udah pembakaran dulu, polusinya kemana-mana itu. Udah bikin sesak napas ya, dan dampak lainnya banyak juga sih, tapi nggak bisa disebutin satu-satu, Bu. Sejak kapan masyarakat sekitar dan para pedagang membuang sampah ke TPS ini? Kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. Apa harapan Bapak untuk kedepannya tentang masalah sampah tersebut? Untuk harapannya itu agar sampah bisa dikoordinir gitu loh, Bu, atau ditanganin sama dinas lingkungannya, Bu, biar jangan terlalu menumpuk ini. Ya terserah mereka gimana caranya gitu, yang penting jangan terlalu numpuk dan kita nggak terlalu merasakan dampaknya gitu. Kalau sedikit-sedikit kita nggak masalah, nah, kalau udah kayak gini kan udah berlebihan kapasitas gitu aja. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Begitu rekan saya Alifa, informasi yang saya dapat dari warga sekitar tempat pembuangan sampah. Saya kembalikan ke studio. Silakan Alifa. Terima kasih rekan saya Alena yang sedang berada di tempat pembuangan sampah. Sedikit pertanyaan dari kami.
Bagaimana tanggapan dan langkah-langkah kepala desa mengenai masalah sampah yang terus-menerus meluas hingga ke bantaran sungai? Depan. Baik, terima kasih rekan saya Alifa yang berada di studio. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya sudah melaporkan tentang kondisi tempat pembuangan sampah yang ada di Desa Karangkendang. Melihat kondisi seperti ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang tumpukan sampah yang terus-menerus bertambah banyak hingga melebihi kapasitas penampungan? Udah. Ya kalau dari pihak desa Karangkendang sih emang udah ya berusaha dengan semaksimal mungkin, cuman kendala sampah itu sangat berat di sini. Soalnya satu tempatnya kan kecil, dua itu sampah itu banyak sekali dari pasar, dari warga. Kan masuk itu semua, jadi kita ini sebagai desa ini kadang-kadang kewalahan, apalaginya sampahnya itu banyak sekali numpuk, nggak bisa emang sih diangkut sama mobil, cuman kan satu minggu 2 kali, ya nggak bisa kejangkau sih, soalnya sampahnya kan banyak, jadi nggak bisa habis semuanya, tetap ada yang sisa yang banyak situ. Udah gitu aja. Apakah ada warga yang mengeluhkan tentang kondisi tersebut? Ya banyak sih Mbak, ada yang katanya ya satu faktornya jalan, nutupin jalan juga sampah. Kedua kalinya kadang-kadang ada yang bakar kan kebunnya kan ya ke rumah warga, pada ngeluh semua. Ya pada ngeluh lah, pada intinya sih ya kepengennya kita sih sebagai presiden pengen ada yang nanganin dari pusat. Ya tolonglah, ya dari pusat itu harus ya mengetahui bahwa di Karangkendang ini sampah itu sangat resah dan rawan. Kayak gitu Mbak. Langkah apa yang sudah Bapak lakukan tentang kondisi tersebut? Ya dari desa sih udah koordinasi sama yang lainnya itu udah ya diangkutin sama mobil. Cuman kan berhubung di sini sampah kan banyak, dari pasar juga, dari masyarakat juga, ya nggak bisa terlalu ya normal sih penghasilannya. Ya paling 1 minggu kan 2 kali, cuman di sini sampah kan numpuknya banyak juga sih. Ya jadi nggak bisa semuanya terambil, masih numpuk banyak. Apa harapan Bapak ke depannya tentang kondisi tersebut? Ya harapan dari dia sih ada dari bijak, ya dari pusat atau dari pihak-pihak lain untuk membantu desa kami dalam arti menangani sampah yang paling parah di sini. Ya kalau bisa sih ya syukur-syukur dari pihak pusat atau dari kabupaten, dari ya pusat lah pada intinya pengen ada yang bantu dengan secepatnya. Soalnya sampah ini udah menjalar ya di mana-mana lah, udah penuh sekali, nggak bisa muat di tempat saya itu di TPS sampah itu udah penuh semuanya. Udah gitu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian pemirsa, liputan yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan saya Alena yang sudah melaporkan langsung kondisi terkini tempat pembuangan sampah. Demikian pemirsa, sekilas info untuk hari ini. Saya Alifa Fitriana pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.